Petugas mengevakuasi truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina yang menabrak 2 kios di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kerusakan juga terlihat di 2 kios yang ditabrak oleh truk tangki tersebut. Mulai dari pintu kios, pecahan kaca dan barang-barang lain terlihat berserakan. Penyebabnya menurut keterangan daripada sopir mobil tangki, dia habis keluar dari Pelumpang, dia akan mengarah ke SPBU di Pulau Gebang. Tepatnya di TKP ini, untuk sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan roda 2. Sebelumnya detik-detik saat truk BBM ini menabrak 2 kios terekam kamera pengawas. Kejadian berawal saat truk menghindari sepeda motor yang berhenti mendadak di lampu merah. Sopir truk yang terkejut banting setir ke kiri dan langsung menabrak kios. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 10 Verrel Bramastya mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya, pembinaan karakter terhadap anak tidak hanya kedisiplinan, tetapi juga dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi. Ya, sejumlah artis kini ramai-ramai ikut melapor ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan meminta agar dibawa ke barak militer. Dan kali ini giliran Ivan Gunawan yang melaporkan Ayu Ting Ting lantaran sering menonton drama Korea. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Deddy Mulyadi. Kang Deddy, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke barak Kang Deddy, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Deddy. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga diikuti oleh kalangan selebritas. Seperti halnya desainer muda Ivan Gunawan yang melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting kepada Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @ivan_gunawan, Ivan melaporkan Ayu lantaran sering menonton drakor atau drama Korea sehingga malas makan. Bahkan Ivan sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput Ayu ke barak militer. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Program barak militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah dengan tujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi muda bangsa. Program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Makan jangan sambil nonton drakor ya, nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari 14 hari menjadi 18 hari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Menkom Digi dan Gubernur Jawa Barat menyapa pelajar dan melihat langsung proses pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pembina dari unsur TNI. Selama 2 pekan pendidikan, kedisiplinan, kekompakan, serta mentalitas siswa yang sebelumnya terindikasi tindak kenakalan telah dilatih. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, para siswa bisa menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Menkom Digi menyampaikan pihaknya akan terus memonitor para siswa peserta pendidikan di Barak Militer. Karena banyak di antaranya yang terindikasi kenakalan karena tidak bijak dalam menggunakan gawai atau minim literasi digital. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Dari kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat kuat, baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi. Usai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar ini akan melanjutkan pendidikan secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta selama 4 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainius melaporkan. Pemirsa, perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ditutup sementara akibat kasus penahanan ijazah mantan karyawan. Penutupan dilakukan setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke lokasi tersebut untuk kedua kalinya. Hari ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenakar Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenakar menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenakar meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenakar dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawannya selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya, kita tabrak backingnya sekalian. Kalau ya, di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis. Ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita. Kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenakar dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadiri audiensi dengan Wamenakar dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau.
Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diberikan langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Ya, bintang kebesaran negara Brunei Darussalam Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tertinggi ini diberikan di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Ya, melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Adhika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya tadi. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman pada Selasa siang. Ya, video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya.
Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kas Mujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kas Mujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan oleh orang. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kas Mujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Keinformasi lain, pemirsa, Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu, mantan Gubernur Jakarta itu juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian jembatan Titian Persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Nggak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus dengan diluncurkannya Titian Persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama jembatan Titian Persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.